Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita boleh mengawali hidup kita yang baru di hari yang baru. Dengan kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita datang menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab sungguh Dia yang terutama dalam hidup kita, dan Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat sepanjang malam yang Kau berikan bagi kami, dengan tidur nyenyak yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur sepanjang malam kami boleh menikmati naungan kasih-Mu. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama datang memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Yang terutama
Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya. Kau yang terutama dalam hidup kami. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Sebab tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Yesus, Kau satu-satunya, hanya Kau yang layak dipuji, layak disembah. Sebab Engkau Allah, Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau Allah. Kami puji Engkau, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya.
yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Selamanya. Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Mulialah namamu Yesus Tuhan. Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Haleluya. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Sebab itu kami mau cinta padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus
ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, agarlah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini ungkapan hati kami. Kami mau terus belajar untuk mencintai-Mu lebih dari apapun dan siapapun. Karena Engkau yang sudah lebih dahulu mencintai kami. Dengan kasih yang ajaib, yang sempurna. Yang Kau nyatakan sampai di Kalvari. Sebab itu kami bersyukur Kau layakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kau jadikan kami anak-anak kesayangan. Engkau terima kami apa adanya. Engkau jadikan kami berharga. Bahkan dengan kasih setiamu Engkau sertai hidup kami sampai hari ini. Dengan tiada berkesudah. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah yang seperti itu. Sebab itu pagi hari ini kami mau terus tinggal di dalam kasih. Dan biarlah kasih-Mu itu melimpah-limpah dalam hidup kami. Mengalir dan dinikmati orang-orang di sekeliling kami. Biarlah Engkau dinyatakan melalui perkataan dan perbuatan kami. Sebab itu kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga menjadi respon otomatis kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Simon. Selamat pagi. Pagi. Shalom, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang dari Tuhan. Boleh ada sampai saat ini satu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih buat Heri untuk saya belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita udah masuki di dalam Keluaran pasal yang ke-7. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku
umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sampai di sini dulu. Pagi ini ceritanya orang Israel di Mesir ya, di tangan Raja Firaun, di mana orang-orang Israel ini diperbudak di Mesir. Oleh sebab itu Tuhan akan menolong, melepaskan. Di situ Tuhan mengutus Musa, tapi Musa ini berkata bahwa dia tidak pandai bicara, ya. Nah, kalau bicara tentang tidak pandai bicara, termasuk saya juga orangnya yang tidak suka banyak bicara ya. Kalau suami saya dia bisa dari pagi sampai malam mau tidur dia baru stop bicara. Nah, jadi dalam satu pelayanan sangat berat memang buat saya untuk banyak berbicara apalagi di depan umum. Nah, kira-kira Musa itu seperti itu ya. Nah, lalu Tuhan mengutus Harun abangnya itu untuk sebagai nabi, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel dan Firaun ya. Nah, lalu di sini di ayat yang ketiga ini, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Nah, Tuhan itu dia akan memberi kehebatan, memberitahu kepada Raja Firaun bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hebat ya. Tidak ada Allah yang dapat mengalahkan Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu memang Firaun itu adalah orang yang sangat keras hatinya ya. Tapi lewat Musa, lewat Harun itu Raja Firaun itu tetap berkeras hatinya ya. Meskipun waktu itu Tuhan tanya ada apa di tanganmu? Di ayat yang ke-9, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka harus kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Nah, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat. Nah, Firaun minta satu mujizat dan Tuhan memberi mujizat. Lemparkanlah tongkat itu, maka akan menjadi ular. Ya. Nah, dan itu sudah menjadi kenyataan, tongkat itu menjadi ular. Tapi Firaun dia memberi kekuatan juga, dia memakai orang-orang sihir, dia membuat tongkat itu juga menjadi ular ya. Nah, tetapi beda dalam kehidupan kita kalau kekuasaan Tuhan itu tidak dapat menandingi. Meskipun Firaun juga berbuat seperti itu,
tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang lebih hebat ya. Nah, lalu di ayat yang ke-13 itu, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, semakin Tuhan memberi tanda mujizat, Firaun itu semakin keras hatinya. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, adakah seperti itu di dalam hati kita pengiringan kepada Tuhan? Tuhan sudah memberitahu hal-hal yang tidak boleh, tapi kita terus itu kita lakukan dan kita tidak mau tinggalkan. Seperti Firaun ini, dia terus mengeraskan hati ya. Nah, tapi pagi hari ini yang Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan ini untuk mengajar kita supaya kita tidak untuk mengeraskan hati dalam kita mengiring kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk melembutkan hati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita ya. Mungkin kita ditegur melalui hamba-hambanya, melalui firman Tuhan yang kita baca pagi ini. Nah, kita mau belajar untuk belajar taat ya Bapak Ibu ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan ini yang mengingatkan kita bahwa kita harus belajar untuk taat, untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar berubah apa yang Tuhan tidak inginkan ya. Jangan kita belajar seperti Firaun ya. Nah, lalu yang ayat ke-14, ketika kita mau belajar tidak taat, Tuhan itu sampai memberikan tulah ya, yaitu di ayat yang ke-14. Tulah pertama air menjadi darah. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah, bangsa Israel, Firaun ini sampai sekarang juga dia tidak mau mendengarkan kata firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil ini, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kita bayangkan bagaimana sungai itu adalah tempat sumber kehidupan kita ya, di mana orang-orang Mesir itu mendapat air dari sungai Nil ini. Tiba-tiba itu menjadi darah. Nah, kita bisa bayangkan bahwa kalau itu sudah menjadi darah, darah itu lama-kelamaan menjadi busuk, tentunya tidak ada kehidupan lagi ya. Padahal sungai Nil ini adalah kebanggaan orang Mesir ya, tapi Tuhan izinkan tulah ini terjadi sehingga menjadi darah sampai tidak ada kehidupan dan menjadi busuk. Kehidupan kita ini adakah yang seperti ini yang tidak menghasilkan sesuatu dari sungai kehidupan dari firman Tuhan ya yang saya dapatkan. Kita selalu baca firman Tuhan, tapi adakah sumber firman Tuhan itu keluar hal-hal yang baik?
yang harum, ya, yang kita lakukan kepada orang lain, ya. Jangan seperti sungai Nil yang dari sumber air menjadi darah, darah yang membawa kebusukan, ya. Nah, hidup kita juga kita tidak mau membawa kebusukan buat orang lain sehingga kita tidak menjadi berkat, ya. Nah, yang ayat ke-21, matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Nah, Bapak Ibu, betapa ngerinya ya kalau kita tidak ada di dalam air kehidupan, ya. Di sini firman Tuhan ini berkata bahwa matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ya, sudah di Tuhan kasih tulah itu, tapi mereka tetap berkeras hati, tetap tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, pagi hari ini kita diingatkan supaya kita mau belajar. Kita jangan mengeraskan hati, kita mau belajar, pertama kita mau belajar taat, apa yang Tuhan mau. Kedua, kita tidak mengeraskan hati, tapi kita mau belajar mengeluarkan sumber air kehidupan, membawa berkat bagi orang lain. Nah, itu Her yang kita dapat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih buat Ibu Simon pagi hari ini. Jadi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk terus miliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, supaya mudah diajar dan mudah dibentuk oleh Tuhan. Jangan seperti Firaun, sampai Tuhan sendiri harus menunjukkan tangannya yang teracung dengan berbagai-bagai hukuman yang nanti kita akan baca beberapa hari ke depan. Dan hari ini dimulai dengan tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, itu karena kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita baca tadi seperti apa yang Ibu Simon sampaikan, itu hak prerogatif Tuhan dalam artian mengeraskan hati Firaun. Seperti ayat yang ke-5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, tentu kita tahu siapa itu Tuhan dan bahkan mengenal siapa itu Tuhan. Bukan karena hukuman-hukuman yang kita terima, tetapi justru karena kasih yang kita terima dari Tuhan. Tapi tentu jangan akhirnya kasih yang kita terima dari Tuhan itu membuat kita juga kembali menyia-nyiakan hidup kita. Jadi kita belajar pagi hari ini, jangan keraskan hati, terus-menerus sampai tangan Tuhan harus teracung dalam hidup kita. Akan bahaya kalau sampai Tuhan sendiri yang akan mengeraskan hati kita. Memang dikeraskan untuk akhirnya mendapatkan hukuman. Tapi sekali lagi bersyukur di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Itu firman Tuhan katakan. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Sebab itu sebuah anugerah bagi kita untuk dapat mengetahui, untuk mengenal siapa itu Tuhan, bukan melalui setiap hukuman-hukuman, tetapi justru melalui kasih, karya salib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadi terima kasih untuk Ibu Simon.
dari apa yang disampaikan kepada kita, sebuah pembelajaran. Ingat saja hari ini, aku nggak mau seperti Firaun. Tapi biarlah hati kita, hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati. Ketika firman Tuhan datang menegur, miliki sikap hati yang cepat bertobat. Sama seperti Daud, ketika dia berbuat dosa, dia ditegur dan dia segera bertobat. Jangan berkelat-kelit, jangan mengeraskan hati, tunggu tangan Tuhan teracung, memukul kita, baru tobat. Apalagi kalau sampai, seperti saya katakan tadi, seperti firman Tuhan katakan, Tuhan akhirnya keraskan hati kita untuk memang dibinasakan. Tapi sekali lagi mari, miliki hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, supaya mudah dibentuk dan mudah diajar oleh firman. Karena kalau kita hidup sesuai dengan firman yang kita lakukan, toh yang untung juga berkali-kali saya katakan, kita juga yang untung. Kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Kita menikmati penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan itu tidak akan dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia. Jadi sekali lagi pesan Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu kalau engkau mendengar suara Tuhan hari ini. Taat, dengar, lakukan. Kalau itu adalah sebuah teguran karena kita buat dosa, cepat bertobat, minta ampun, dan jangan melakukan lagi. Tentu ada banyak hal yang Tuhan ingatkan. Mungkin kau menyimpan kemarahan, kepahitan. Tuhan ingatkan untuk ampuni, segera ampuni, titik. Seperti saya katakan, mengampuni itu adalah keputusan. Segera ambil keputusan, buat keputusan. Memang sembuh itu proses. Bahkan melupakan itu nggak mungkin. Tapi lemah lembut, ampuni, segera. Dan kita akan menikmati damai dalam hidup ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, terima kasih untuk Ibu Simon yang sudah menyampaikan renungan pesan Tuhan hari ini. Oke, kalau tidak ada, silakan Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa. Silakan Joni. Nanti ditutup sama Ibu Simon. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Engkau semakin hari Tuhan, Engkau memperlengkapi dan mempersiapkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini Engkau mengajarkan kami untuk tidak mengeraskan hati Tuhan, di saat kami boleh menerima teguran daripada-Mu. Tuhan, terima kasih, ajar kami selalu menjaga hati kami untuk dibentuk dan diperlengkapi Tuhan untuk suatu rencana yang Kau telah persiapkan. Bapak, terima kasih, Kau juga berkati Bu Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau semakin hari semakin memakai Bu Simon untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Pakai keluarga mereka, Simon dan seluruh keluarga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kami terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera, kesejahteraan, keamanan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, para wakil dan para menteri dan stafnya Tuhan. Para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan dan seluruh jajaran. Kau taruhkan hati yang takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami ini dengan adil dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan itu boleh
kelola buat kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan menuntun kami semua hari ini Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus, tolong kami mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan mau tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami lakukan, untuk menjadi berkat buat orang lain, buat rumah tangga kami, ya Bapak. Hari ini Tuhan kami berdoa buat ESC yang hari ini berakhir sebentar Tuhan. Biarlah setiap peserta yang kamu jamah hati mereka, mereka boleh hatinya dilembutkan untuk dibentuk kebenaran firman-Mu. Engkau tolong jamah satu persatu setiap peserta Bapa, bahkan buat pembicara yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong jamah urapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sebentar ke dalam tangan-Mu sampai akhir ya Bapa. Terima kasih pagi hari ini buat setiap kami yang ada di Koram Dio. Mengawali hari ini Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah, beritahukanlah hal-hal yang tidak kami ketahui dengan pimpinan kuasa-Mu untuk kami lakukan Tuhan. Engkau selalu ingatkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini damai sejahtera Allah turun atas kami, serta perlindungan-Mu menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, izin live ya. Oke, makasih Bu Meyanti. Terima kasih semuanya. Izin live dulu ya. Semuanya Bapak dan Ibu. Live dulu ya Pak. Ya. Ya, terima kasih.